Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, dan kembali kita lanjutkan informasi terkait dengan batik. Ini dimana berbeda dengan nasib batik tulis yang semakin berkurang perajinnya. Pada masa pandemi COVID-19, di Brebes, Jawa Tengah, usaha kerajinan batik ekoprint justru tengah diminati. Iya, dan tak hanya di Brebes saja, di Magetan usaha serupa juga digeluti dan menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Melalui rumah perajin batik Jentik Manis Ekoprint, seorang ibu dan anaknya di desa Sawojajar, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Batik Ekoprint ini memanfaatkan bahan alami dari dedaunan di sekitar rumah sebagai motif batik. Selain daun, bahan lainnya sebagai campuran pewarna diambil dari kulit pohon mangrove yang ada di pinggiran pantai dekat tempat tinggalnya. Pemasarannya lebih banyak menggunakan sosial media seperti Instagram dan juga Facebook dan sering mengikuti pameran-pameran serta tidak sedikit pula peminat yang datang ke rumah. Harganya pun mulai dari Rp250.000 hingga Rp1.000.000. Pemasarannya bahkan sampai ke luar Pulau Jawa hingga luar negeri. Berikutnya pemirsa, di Magetan, Jawa Timur, usaha batik ini juga dijalani oleh Alifuana Irnilasanti, warga desa Pojoksari, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Usaha pembuatan batik ekoprint sudah dijalaninya sejak 3 tahun terakhir. Batik ekoprint memberi kesan yang berbeda dibanding dengan batik tulis atau batik ciprat. Warna dan motif batik berasal dari pewarna alami, yakni dari dedaunan, bunga, dan juga ranting. Ya, pemirsa, untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19 harus melakukan inovasi di bidang apapun agar dapat mengikuti permintaan pasar. Iya, lalu apa yang dapat terus dikembangkan oleh para perajin batik ekoprint untuk terus mengembangkan inovasi mereka? Kami akan ajak Anda berbincang dengan ekoprinter dan juga owner ekoprint Dedaunan Magetan, ada Tiwi Sukoco yang sudah terhubung melalui sambungan virtual bersama kami saat ini. Selamat pagi, Ibu Tiwi. Ya, selamat pagi Mbak Naila, Mas Jason. Iya, Ibu Tiwi bisa diceritakan sudah sejak kapan menekuni batik ekoprint ini, Bu? Bisa diceritakan? Ya, ekoprint dedaunan ini berdiri mulai tahun 2000 ya. Itu awalnya karena nggak sengaja sebenarnya. Karena itu sebenarnya yang memulaikan ibu saya dari grup pengajiannya. Hanya saja waktu itu ibu saya nggak mau nih. Sepertinya ribet gitu kan. Akhirnya saya yang mewakili beliau ini. Nah, dari latihan bareng bersama ibu-ibu pengajian ini kok sepertinya menarik ini gitu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk mulai mengembangkan dan berguru ke senior-senior ekoprint yang lainnya seperti itu. Oke, Mbak Tiwi, ini bisa diceritain nggak sih konsep ekoprint ini sendiri seperti apa sih? Kalau kita lihat kan tadi bahan-bahannya bahkan ada dari dedaunan juga, begitu kan? Nah, ini konsepnya dibandingkan dengan batik-batik tulis atau batik cap, ini seperti apa? Nah, gini ya, sebenarnya kalau ekoprint itu bukan batik, ini masuknya ke teknik ya. Jadi beda dengan batik yang menggunakan malam. Kalau ekoprint ini lebih ke sustainable fashion atau ke zero waste ya. Jadi menggunakan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan seperti itu. Mulai dari pewarnanya maupun dari motif-motif daun yang digunakan. Seperti itu. Iya, motif-motif yang digunakan. Nah, biasanya menggunakan bahan-bahan dari dedaunan apa saja sih, Bu Tiwi? Bisa dijelaskan lagi? Nah, asiknya ekoprint ini, jadi nggak ada batasan ya mau menggunakan daun jenis apa atau rumput apa, hampir semuanya itu bisa. Hanya saja nanti bedanya itu di pencetakan di kainnya. Ada yang tak jelas dari warnanya atau hanya jejak dari motif daunnya saja. Seperti itu. Nah, kalau untuk hasil produksinya sendiri biasanya diolah menjadi apa saja nih untuk ekoprint ini? Apakah misalnya baju, kemeja, atau celana, atau apa lagi kira-kira? Semuanya bisa, mulai dari bantal, sarung bantal, spray, mukena. Hampir semuanya untuk produk itu bisa ekoprint digunakan. Sudah kemana saja ini dipasarkan, Mbak Tiwi? Dari Magetan ada, luar kota juga banyak, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Bu Tiwi, di Hari Batik Nasional besok ya kita sama-sama memperingati Hari Batik Nasional. Apa nih yang ingin Bu Tiwi sampaikan kepada khususnya mereka para pengrajin batik agar bisa tetap eksis di tengah pandemi? Saya ingin rekan-rekan pengusaha batik nggak berputus asa ya, juga terus berinovasi dan bereksperimen karena seperti yang kita lihat tren ini kan banyak yang natural. Ya, jadi saya ingin rekan-rekan itu tetap nggak berputus asa, tetap mencari inovasi dan berkreasi ke semua produk-produk yang misalkan belum ada kita buat seperti itu. Pesannya sangat powerful sekali. Intinya adalah di tengah situasi yang seperti ini kita tuh harus punya taste untuk melakukan inovasi begitu, termasuk dengan batik supaya batik ini tidak ditinggalkan dan justru harusnya semakin diminati oleh banyak kalangan terutama para generasi muda. Terima kasih owner Ekoprint Mbak Tiwi Sukoco telah bergabung dan berbagi inspirasi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Iya, semoga ini mengingatkan kita kembali akan warisan budaya Indonesia ya, bahwa kita memiliki batik. Batik bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga citra bangsa kita, yaitu Indonesia. Pemirsa tetaplah bersama kami, Selamat Pagi Indonesia masih akan kami hadirkan kembali usai Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami. Kuliah dengan beasiswa sampai lulus. Dapat bantuan biaya hidup hingga penyaluran dunia kerja. Daftar sekarang di osc.medcom.id. Gratis!